Nggak apa-apa ini mah dong. Bingung ya. Assalamualaikum. Lolos nggak lolos secara fisiknya? Oh, kita udah punya Bu. Beliau ini bisa lolos atau tidak. Dan itu kami independen Bu. Kami di dalam akan berapa lama nanti? Nggak tahu nih. Ya tunggu aja lah mungkin sapi. Oke, makasih. Bro, terima kasih. Oke. Ya kita kemarin ya tanggal 28 dikunjungi Komisi 1 DPR RI itu reses spesifik gitu untuk menanyakan persiapan kita semua untuk melakukan pengawasan pemilu kada 27 November. Kami insya Allah siap dengan semuanya gitu karena kami sudah riset dari pemilu kemarin juga kami sudah melakukan pengawasan. Paling tidak misalkan ya kalau kita mencermati hasil pemilu hanya Jawa Barat yang satu-satunya KPID yang menemukan indikasi pelanggaran terbanyak 108 pelanggaran yang kemudian 50 pelanggaran itu kita tindak lanjuti baik itu ke KPI pusat maupun kita langsung memberikan sanksi. Jadi kawan-kawan kami dengan seluruh stakeholder terutama dengan Diskominfo, kampus dan seterusnya gitu kami sudah melakukan itu dan insya Allah gitu ya bahwa Pilkada 27 November kami akan melakukan tidak hanya pengawasan melalui sistem pengawasan tapi kami juga ada program pengawasan semesta gitu yang mengajak partisipasi publik lalu mekanisme undang-undang juga selain pengawasan itu ada penertiban. Jadi kami berhak untuk memintai rekaman dari program-program televisi maupun radio yang jumlahnya 476 di Jawa Barat ini kan. Pelanggarannya kebanyakan apa? Pelanggarannya kebanyakan blocking time, kampanye sebelum waktunya gitu. Lalu ada durasi yang harusnya dalam PKPU dulu itu ya. Itu durasinya tidak lebih misalkan dari 10 detik ya. Itu lebih dari 10 detik. Lalu ada program yang kemudian dibungkus dengan program sosial tapi itu kampanye gitu. Lalu ada program iklan yang kemudian itu seolah-olah iklan komersial tapi itu adalah iklan kampanye. Tapi kebanyakan memang yang paling banyak itu adalah blocking time dan sisipan kampanye itu ya. Antisipasinya gimana Pak? Sekarang kan serentak dilaksanakan di Ya. Jawa Barat 27 kabupaten kota dengan provinsi. Ya tentunya itu yang kemudian ditanyakan Komisi 1 DPR RI kepada kami semua gitu ya. Paling tidak antisipasinya bahwa kami sudah keliling di 27 kabupaten kota. Kami sudah mempunyai kurang lebih 83 chapter ya pengawasan isi siaran tersebar di 27 kabupaten kota dan itu ormas gitu ya, komunitas dan seterusnya bahwa Undang-Undang 32 tahun 2002 di pasal 52 itu menghendaki bahwa masyarakat berperan aktif. Tentunya kami punya banyak keterbatasan, tidak mungkin kami mengawasi semuanya dengan kapasitas kami yang komisionernya 7 orang, ya, staf 7 orang, tenaga pemantau sangat sedikit 5, ya, dengan sistem yang kami punya. Bahkan kami meminta bantuan ke Diskominfo
karena Diskominfo Jawa Barat gitu ya sering berkoordinasi dengan Diskominfo kabupaten kota. Di situ ada common center gitu yang kemudian kami juga menitipkan harapan bahwa kami dibantu oleh Diskominfo provinsi dan Diskominfo kabupaten kota di Jawa Barat. Sanksinya selain di take down ada apa? Kita di Undang-Undang 32 itu sanksi itu ada 5 tahapan kan. Yang pertama teguran 1, 2, 3. Lalu yang kedua itu pembatasan jam siar. Lalu penghentian program. Lalu denda administratif gitu ya. Lalu kelima itu kami berhak untuk merekomendasikan pencabutan izin ISR ya kepada lembaga penyiaran yang bersangkutan. Jadi itu sanksi yang tertinggi untuk kawan-kawan lembaga penyiaran yang kemudian kami interpretasikan kalau melawan undang-undang berarti melawan. ASN di sini. Enggak apa-apa ini mah dong. Bingung ya. Lolos nggak lolos secara fisiknya? Oh, kita udah punya Bu. Beliau ini bisa lolos atau tidak. Dan itu kami independen Bu. Kami Di dalam akan berapa lama nanti? Nggak tahu nih. Ya tunggu aja lah mungkin sampai. Oke, terima kasih. Bro, terima kasih. Oke.